A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Bersama kita mengawali acara ini dengan kembali memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, bersih, tulus, dan ikhlas untuk kita semuanya. Agar dapat kita di pagi hari ini bersama-sama mengawali acara ini sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah. Kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah masih menganugerahkan untuk kita semuanya nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan setiap pagi seperti ini, berupaya kita untuk terus saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan sepenuh hati. Dan terutama peringatan ini kita sampaikan kepada setiap diri dan pribadi kita, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat yang paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita menyadari bahwa keberadaan kita setiap pagi dalam forum ngaji bareng online ini sepenuhnya hanya atas izin dan rahmat Allah. Hanya Allah yang telah memberikan keistiqomahan dan kesabaran bagi kita semuanya. Dan bahkan Allah selipkan pula rasa gembira dan antusias di dalam kita menikmati silaturahim yang sangat indah, yang tiada lain orientasi yang kita lakukan dalam bersilaturahim ini, kecuali hanya mengharapkan dibukakan pintu rahmat, berkah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan berbekal nikmat iman dan Islam inilah, selain kita diberikan kemudahan di dalam membaca, melantunkan, menyimak, ataupun mendengarkannya, kita pun diberikan kemudahan di dalam upaya kita, ikhtiar kita, ingin sekali kita memahami seluruh pesan-pesan cinta dan peringatan yang terhadirkan, yang disampaikan oleh setiap huruf, setiap kata dan ayat yang Allah himpun dan Allah tali kembalikan begitu indahnya dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Tentunya kita berharap pula mudah-mudahan semoga semuanya ini memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kita, dan semoga menjadi bagian dari hikmah, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dan terus pula kita berdoa memohon kepada Allah semoga setiap hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, semoga kita pun istiqomah untuk menjadikannya sebagai lentera, penunjuk dan penerang jalan bagi kita semuanya. Sehingga kita berharap semoga perjalanan yang kita akan jalani ke depan ini, yang boleh jadi merupakan etapa terakhir dalam perjalanan kehidupan sebelum kita kembali kepada Allah satu persatu.
Mudah-mudahan Allah istiqomahkan sebagaimana perintah Allah bagi kita semuanya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah pada tali Allah dan janganlah terpecah belah antara kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah himpun kita semuanya tidak hanya di dalam kebersamaan perjalanan kehidupan yang sangat singkat dan sangat fana di alam dunia ini. Namun semoga ketulusan silaturahim ini akan menghadirkan nanti Allah bersamakan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama kita dapat mendapatkan salam terindah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Dan sama-sama pula kita menelusuri perjalanan kehidupan ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Sehingga mudah-mudahan nanti ketika tiba saatnya giliran kita, Bapak dan Ibu, dikarenakan pada hakikatnya kita sudah berada dalam sebuah antrian. Hanya kita tidak mengetahui di mana posisi kita sebetulnya. Apakah di depankah ataukah di belakangkah, masih jauhkah atau dekatkah? Dikarenakan Allah sengaja memisterikan kapan sesungguhnya saat kepulangan ini. Agar kita betul-betul dapat menyiapkan diri secara sungguh-sungguh, secara hakiki kita menjalani kehidupan ini untuk persiapan kembali kepada Allah. Dan sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Tentu ingat kematian bukan membuatnya menjadi berputus asa, namun sebaliknya dengan mengingat akan kematian, dan itu adalah sebuah kepastian dan sebuah keniscayaan. Maka sesungguhnya Allah menginginkan kita bersemangat kalau sana kita tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah. Bersemangat dalam melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan ini, bersegera kita. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak berleha-leha, tetapi bersegera. Bersegera kita menuju kepada ampunan Allah, bersegera kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada lain yang bisa kita lakukan kecuali melakukan atas segala apa yang telah Allah perintahkan, dan berupaya menghindari sekuat tenaga kita, kemampuan kita, seluruh niatan kita untuk menjauhi segala sesuatu yang Allah melarang kita untuk mendekatinya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhoi kita semuanya sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dan kita pun sukacita kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan Allah himpun kita semuanya, tidak ada yang tertinggal di antara kita. Sanak dan kerabat kita, orang tua kita, anak keturunan kita semua jadi himpun menjadi hamba-hamba Allah, dan Allah himpun di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, paling lembut, dan paling elok akhlaknya. Betapa keteladanan sejati hanya terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita baru bisa secara seksama dapat mengikuti keteladanan yang telah diwariskannya apabila kita mencintainya. Salah satu cara dan pintu untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berupaya kita menelusuri sejarah kehidupan beliau. Bagaimana beliau menunjukkan keteladanan itu di dalam kepribadian dan kesehariannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dikenal adalah sosok yang sangat murah hati, dan bahkan ditularkannya hal ini kepada keluarganya. Memberikan segala sesuatu kepada orang yang memintanya, dan bahkan sebagaimana telah kita baca beberapa hari yang lalu, bahkan sebuah hadiah pakaian begitu bagusnya dari sutra yang telah dihadiahkan seseorang kepadanya, dan kemudian terdapat seseorang memintanya, maka setelah dipakainya sekali, maka dipinjamkannya, diberikannya hal ini kepada yang meminta. Apalagi kemudian didengarnya bahwa orang yang meminta tersebut bukan dikarenakan ia tertarik dikarenakan bagus atau tidaknya pakaian itu, tetapi itu adalah merupakan pakaian yang telah dikenakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia menginginkan agar pakaian itu diselimutkan menjadi kafannya pada saat ia kembali kepada Allah. Inilah salah satu ekspresi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya, Rasulullah senang memberi.
Namun Rasulullah mengimbanginya bahwa Rasulullah tidak pernah mengungkit-ungkit atas segala sesuatu yang pernah dilakukan ataupun pernah diberikannya, baik secara fisik ataupun non-fisik, segala sesuatu yang telah diberikannya, setelah disedekahkannya, yang telah dihadiahkannya, tidak pernah diungkit-ungkitnya, apalagi kalau sana diungkit-ungkit itu hanya untuk menyakiti kepada orang yang telah menerimanya. Maka kita bisa mendapati bahwa seorang muslim yang takwa, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya taufik untuk mudah memberi dan mengeluarkan harta di jalannya, ia tidak akan mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Ia berusaha menjadi orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Inilah yang Allah tuntun untuk kita semuanya, terdapat dalam surah kedua Al-Baqarah pada ayat ke-262. Kemudian kita bisa mendapati bahwa ia tidak lupa bahwa tidak ada yang lebih menghapuskan dan membatalkan pahala sedekah daripada mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang mukmin agar menghindar dan memperingatkan mereka dari mengungkit-ungkit sehingga membatalkan sedekah dan menghapuskan kebaikannya. Seruan ini selalu terngiang di telinganya, menggugah jiwanya, dan memalingkannya dari mengungkit-ungkit ataupun menyakiti. Inilah yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-264 pada surah yang sama, surah Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti perasaan si penerima. Dan bahkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu indah akhlaknya dan menginginkan segala keindahan itu terdapat pula pada umatnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dan mengingatkan kepada kita betapa sesungguhnya ancaman kepada orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya. Disebutkan bahwa ancaman bagi orang yang mengungkit-ungkit sangat keras dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkannya dalam golongan orang yang celaka, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Mereka tidak melihat kepada mereka, Allah tidak melihat kepada mereka dan tidak mensucikan mereka. Dan justru mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak melihat kepada mereka dan tidak mensucikan mereka. Dan mereka mendapat siksa yang sangat pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya 3 kali. 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak melihat kepada mereka dan tidak mensucikan mereka, dan mereka mendapat siksa yang pedih. 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak melihat kepada mereka dan tidak mensucikan mereka, dan mereka mendapat siksa yang pedih. Maka Abu Dzar pun berkata, mereka merugi. Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Maka beliau berkata, orang yang memanjangkan bajunya di bawah mata kakinya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan mengikuti atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita menghindari, menjauhi sikap dan perbuatan yang dapat menggugurkan segala kebaikan dan amal yang telah kita lakukan, yaitu mengungkit-ungkit segala sesuatu yang telah kita lakukan, apalagi hal itu sampai menyakiti kepada orang yang telah menerima kebaikan itu.
Dari itulah bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghadirkan anugerah cinta yang semakin mendalam kepada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, agar dengan berbekalkan cinta kepadanya, kita pun istiqomah pula untuk terus mempelajari, memahami segala keteladanan dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Serta berdoa juga kita memohon kepada Allah, semoga Allah meringankan lisan ini untuk terus menyampaikan salawat dan salam kepadanya di dalam kesendirian atau apalagi dalam kebersamaan seperti ini. Dan semoga pula Bapak dan Ibu Allah ringankan jemari kita untuk menyampaikan terus salawat dan salam. Dan kita warnai setiap interaksi bersama orang-orang yang berada di seputar kita, sahabat kita, kerabat kita, dalam radius terkecil sampai dengan radius seluas-luasnya, untuk bersama-sama kita mengobarkan semangat untuk menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah himbauan Allah kepada kita semuanya. Betapa lembutnya himbauan Allah ini kepada kita. Dan bagaimana Allah mengawalinya, bahwa Allah sendiri yang telah menciptakan kita semuanya. Allah yang telah menciptakan ayah dan ibu kita, menciptakan putra dan putri kita, sanak dan kerabat kita. Dan Allah pun menyampaikan bahwa Allah berselawat dan menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada Rasul, kepada para Nabi dan Rasul, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bersama-sama kita jadikan setiap pagi seperti ini sebagai ajang untuk bersama-sama kita berjemaah menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Sepenuh hati Bapak dan Ibu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bersyukur kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan hari ini. Dan bersyukur pula kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hamparkan kesempatan bagi kita semuanya untuk mengekspresikan terima kasih dan rindu kepada ayah dan ibu kita. Seraya pula kita mendoakannya atas segala jasa yang telah dihadirkannya di dalam kehidupan ini. Mereka adalah dua manusia yang paling utama, paling spesial yang dihadirkannya sebagai cara Allah menghadirkan kita di muka bumi ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah terima seluruh amalnya dan Allah lipat gandakan ganjarannya. Semoga atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan disengaja ataupun tidak disengaja di dalam kehidupannya, segala kekurangannya semoga Allah ampuni, semoga Allah maafkan. Dan semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepadanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan, dan semoga bagian daripada taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi keduanya, sampai nanti Allah bangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupannya, semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, yang berbakti, yang menyayangi mereka, memberikan yang terbaik, dan memberikan prioritas paling utama untuk mereka. Dan semoga kita terus mendoakan mereka diberikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wasi' mudkhalahum wa akrim nuzulahum waghsilhum bil ma'i wath-thalji wal barad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan bersama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu di tengah segala keterbatasan yang ada di dalam diri kita semuanya. Bersama-sama kita mendoakan untuk suami atau istri kita, untuk anak-anak keturunan kita semuanya. Semoga kita dan seluruh keluarga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, senantiasa bertakwa kepadanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita membangun tali persaudaraan karena Allah di dalam forum ini. Semoga cinta yang Allah hadirkan untuk kita semuanya adalah cinta karena Allah. Dan pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan kepada saudara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah. Dikarenakan sakit baik COVID ataupun sakit lainnya, ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Maka sama-sama kita mendoakan sebagaimana doa yang selalu kita hantarkan, Rabbi shrah li sadri. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar untuk kita semuanya yang tengah mendapatkan ujian, semoga Allah berikan kelapangan di dalam dada kita semuanya. Semoga dengan segala kelapangan di dalam dada ini Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam sehingga kita mampu melihatnya dengan sebaik-baiknya secara seimbang. Ketika segala kebaikan Allah hadirkan, kebahagiaan terhadirkan dalam kehidupan ini, semoga Allah hantarkan rasa syukur yang luar biasa kepadanya. Dan begitu juga ketika kita merasa berat kadang-kala menjalani kehidupan ini, yang merupakan ujian-ujian yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan ini, semoga Allah berikan kesabaran bagi kita semuanya, keikhlasan bagi kita. Bukankah bersama-sama kita menginginkan bersama Allah, dibersamai Allah? Dan Allah telah menyampaikan banyak sekali di dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Bahwa Allah bersama menyertai orang-orang yang sabar. Sehingga manalah mungkin Allah menyertai kita kalau seandainya kesabaran itu terjauhkan dari diri ini. Maka bersama-sama kita memohon kepada Allah, Allah berikan kesabaran. Dengan kesabaran itu Allah akan berikan segala sesuatu yang sangat banyak sekali. Dan Allah akan memenuhi janjinya, fa inna ma'al usri yusra, bahwa di balik satu kesulitan itu Allah akan hadirkan begitu banyaknya kemudahan di dalam kehidupan ini. Maka sesungguhnya sejatinya bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan faham, maka setiap ujian datang kepadanya semakin bergairah ia, bahwa Allah sedang menghadirkan cinta kepadanya. Inilah kesempatan emas untuk Allah menjelendangkan baginya selendang kesabaran itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini bersama-sama kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang banyak sekali Bapak dan Ibu tersampaikan kepada kita semuanya bahwa saudara-saudara kita telah terpapar COVID. Namun Bapak dan Ibu pada pagi hari ini ingin saya mengantarkan sebuah kisah. Sebuah kisah yang sangat indah yang menunjukkan bahwa COVID tidaklah berarti apa-apa. COVID tidak menghalangi cinta, COVID tidak menjauhkan, bahkan COVID dirasa semakin mendekatkannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Dr. Faisal Baraas beberapa hari yang lalu, Bapak dan Ibu, selain ada gangguan jantungnya, beliau juga telah terpapar COVID sehingga harus dirawat di salah satu rumah sakit Jakarta, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dan betapa kita mendapati selama beberapa hari ini Pak Faisal selalu menginginkan pulang Bapak dan Ibu. Menginginkan pulang. Ingin dibersamai oleh istrinya, Ibu Endang. Dan hal yang sama pun terjadi pada Ibu Endang. Ditungguinya berhari-hari. Ditungguinya di rumah sakit itu walaupun tidak ada kamar di sana. Dan kemarin Bapak dan Ibu, saya menerima telepon dari Ibu Endang. Dan ia menyampaikan, Pak Hasanuddin, saya terpapar COVID juga, Pak Hasanuddin. Dan saya mendapati Bapak Ibu dalam suaranya. Saya bahagia, Pak Hasanuddin, saya bisa menemani suami saya. Suami saya tidak bisa ditinggalkan sendiri, dan sekarang saya bisa menemaninya. Saya bahagia sekali, Pak Hasanuddin, dia bilang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Betapa hal ini memberikan pembelajaran yang luar biasa.
COVID bukan sesuatu yang harus kita takuti. Kita punya Allah. Dan COVID jangan memisahkan kita. Bagaimana kita bisa melihat bahwa bagi Ibu Endang terpapar COVID tidak menyedihkan, ya bahkan menjadi jembatan untuk berjumpa dan dipersatukan dalam satu kamar kini dengan suaminya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita bisa mendapati tergantung bagaimana kita memandangnya. Kadang-kadang boleh jadi kita berlebihan di dalam menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Begitu takutnya kita kepada COVID, namun kita tidak takut terputuskannya silaturahim antara kita semuanya. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita bisa memadukan dan menyeimbangkan antara logika dan pengetahuan kita, semangat emosional kita dan spiritualitas kita. Sebagaimana kita bisa mendapati Nabi Ayub alaihissalam tidak membenci sama sekali sakit yang telah datang kepadanya, dan bahkan kita bisa mendapati dalam riwayatnya Nabi Ayub pun tidak tega untuk mengusir ulat-ulat yang sedang memakan kulitnya itu. Dan pada kemudian Allah mengangkat sakitnya. Dan Allah tidak saja membersihkan secara fisik Nabi Ayub dengan kesehatannya, tetapi hatinya yang begitu bersih dan mengangkat derajatnya yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, bukankah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sina bahwa ketika hati kita berada dalam kebahagiaan menghadapi setiap ujian, khususnya dalam sakit itu, maka sesungguhnya 50% daripada sakit itu telah tersembuhkan dengan kebahagiaan itu. Maka betapa bahagianya ketika membayangkan bahwa Ibu Endang dan Pak Faisal bahagia kini mereka. Ibu Endang sebagai dokter dan Pak Faisal sebagai dokter, mereka bisa saling merawat antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kebahagiaan yang dihantarkan Allah kepada keduanya menjadi cara Allah untuk menyembuhkan dan mengangkat sakit keduanya. Dan begitu pada pagi hari ini Bapak dan Ibu kita sama-sama mendoakan betapa Pak Henry sangat mencintai menantunya dan menginginkan kita bersama-sama mendoakan agar menantunya Ananda Ihsan Nova Allah sembuhkan. Dan semoga Allah lindungi keluarga lainnya agar tidak terpapar pula dari COVID ini. Dan begitu juga sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk Ananda Anggita Fitriana binti Irawan, putri tercinta dan terkasih dari sahabat kita, Ibu Anna. Dan juga sama-sama kita mendoakan saudara kita yang terpapar COVID juga, Ibu Ani Rosalina binti Subagja. Dan kita doakan juga untuk Dewi Andarini. Beliau adalah putri daripada Ibu Indriati dan juga Ananda Afria Susanti keponakannya. Dan sama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu, Allah uji lagi kesabaran kepada Ibu Sakiah dan Pak Hidayat Nyakman yang sharing kepada kita beberapa hari yang lalu. Bagaimana indahnya mereka menyikapi sakit yang dihadapi oleh mereka pada tahun yang lalu dengan COVID. Begitu sabarnya. Dan kini Allah ingin membuktikan lagi kesabaran mereka sampai sejauh mana. Maka kini Ibu Sakiah dan Pak Hidayat Nyakman terpapar COVID, Bapak dan Ibu. Sama-sama kita mendoakan dan kita meyakini bahwa sebagaimana halnya Ibu Endang dan Pak Faisal, mereka akan menyikapi sebaik-baiknya atas ujian yang Allah telah berikan kepada mereka. Semoga Allah sembuhkan pula sakit Ibu Sakiah dan Pak Hidayat Nyakman. Semoga kesabaran dan keikhlasannya kepada Allah yang menginspirasi banyak orang menjadi penyemangat bagi keduanya dan penghantar segala kesembuhannya. Dan sama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu, kita kehilangan saudara kita yang setiap pagi selalu menyapa kita, Ibu Eti tengah sakit kini Bapak dan Ibu. Semoga segala keramah tamahan Ibu Eti Wijayanti selama ini dalam menyapa kita pada awal-awal ngaji bareng online, dan kini beliau tengah terpapar COVID, segera Allah sembuhkan. Semoga Allah sayangi Ibu Eti. Dan bersama-sama pula kita mendoakan untuk Ibu Yuni Muhtar yang telah terpapar COVID juga. Semoga Allah berikan kesabaran kepadanya. Semoga Allah angkat sakitnya, Allah sembuhkan. Dan begitu juga untuk Pak Ulil Albab, semoga diberikan kesabaran atas COVID ini. Semoga Allah angkat sakitnya. Dan untuk Anda tercinta dari Pak Made, Ananda Komang Anandia Aryan Syah Tangkas, yang tengah dirawat kini Bapak dan Ibu di Wisma Atlet, dikarenakan terpapar COVID. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran kepadanya, dan semoga Allah angkat sakitnya. Dan begitu juga sahabat-sahabatnya yang juga terpapar COVID pada saat ini. Dan semoga kepada seluruh keluarga
yang tengah mendapatkan ujian, salah seorang anggota keluarganya. Semoga diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, sayangi mereka. Dan semoga segala kesabaran, keikhlasan itu menjadi motivasi untuk saudara-saudara kita yang sakit. Betapa berharganya perhatian yang diberikan itu. Semoga Allah mengangkat sakit kita semuanya, Bapak dan Ibu. Semoga Allah jadikan ini semuanya sebagai sarana untuk Allah meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menghadirkan fenomena di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dan kematian, antara sehat dan sakit, antara bahagia dan derita, antara mudah dan sulit. Hanya sekedar cara Allah untuk menguji kita semuanya. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, saya ingin pula mengajak kita bersama-sama mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan. Yang pertama saya ingin dan memohon sekali doa dari Bapak dan Ibu semuanya untuk cucu saya, Rafa dan Adiaksa Fernando, adalah cucu pertama saya, Bapak dan Ibu. Banyak sekali Allah hantarkan kebahagiaan dalam kehidupan ini melalui kehadiran Rafa. Maka saya memohon doa Bapak dan Ibu, semoga Rafa bersama anak dan cucu kita semuanya, Allah berikan umur yang panjang penuh barokah, menjadi aliran listrik terputus sehingga membuat beberapa saat hilang dari arena Zoom ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon doa restu dari Bapak dan Ibu semuanya untuk cucu saya, Rafa dan Adiaksa Fernando yang berulang tahun ke-12 pada hari ini. Semoga menjadi anak yang soleh dan menjadi penyejuk pandang bagi ayah dan ibunya dan orang-orang yang berada di seputarnya. Dan bersama-sama pula pada pagi hari ini kita mendoakan untuk Bapak Adrian Syah, suami tercinta dari Ibu Inun yang pada hari ini berulang tahun ke-80. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu semoga beliau juga Allah berikan umur yang barokah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kepada saudara-saudara kita semuanya, Bapak dan Ibu yang menikmati anugerah yang Allah berikan, semoga kita semuanya diberikan umur yang barakah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-10 dari surah At-Taubah. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya Bapak dan Ibu, bahwa di dalam membaca surah At-Taubah ini bersepakat para ulama bahwa membaca awal surah At-Taubah tanpa mengucapkan basmalah, namun pada ayat-ayat yang berada di tengah-tengahnya diperbolehkan apakah membaca basmalah ataupun tidak membaca basmalah. Dan pada hari ini saya bersama Ustadz Zaini Hasibuan, beliau menggantikan Adinda Faridah Thoyib. Mohon doa restu juga bahwa Adinda Faridah dalam keadaan sakit pada pagi hari ini, sehingga tidak bisa menemani di dalam bersama-sama kita membaca ayat-ayat Allah ini. Dan pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, saya akan, kalau kemarin saya membaca dengan menggunakan basmalah, pada hari ini tidak menggunakan basmalah bersama Bapak Zaini Hasibuan, dan besok saya akan menggunakan basmalah lagi. Dikarenakan hal ini menunjukkan bahwa boleh kita menggunakan basmalah dan boleh juga kita tidak menggunakan basmalah di dalam membacanya. Dan bersama-sama kita mengantarkan seluruh doa dan harapan yang telah kita sampaikan dalam forum ini. Semoga Allah mengijabahkannya bagi kita semuanya dengan sama-sama kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند
رسوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام 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 فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم 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 إلا ولا ذمة 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 يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم يرضونكم بأفواههم تأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن
سبيله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم